Wabarakatuh. Bagaimana adab kita ketika guru jalan dari utara misalnya Ustaz ya, kita dari selatan gitu loh. Jadi jalurnya kan beda, dia dari kiri kita yang ke kanan gitu Pak. Yang kedua sedekah nih. Kalau kita sedekah tapi diucap-ucap terus sedekah gimana itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kait dengan mahar nih Pak Ustadz. Sabar. Terkait dengan mahar nih Pak Ustadz, kan terkadang dengan toa sini nanu kadang mele duit dang mahar. Jarina kita sebagai laki-laki ngono kadang dek mampu lah menunaikan mahar ini ke dalam artian anu kan dek mampu ujung-ujungnya batal nikah no kan karena dek mampu lah lengan karena pira mahar dengan tua ke lagu di netokna dah kadang anak jari ini dalam artian bahasa kasarnya kan di netokna di kadang kan di netokna dah dengan tuanya kan anak wah julu dah terkadu lah berbahasa kasarnya kan lagu semata-mata kan pelik mahana urung temerari lah jadi ngombe nu lek dalam syariat Islam. Terus si kedua nih dia kali anu nih nyambung nih kan apa rana misal ini di misal nih Pak Ustadz, kita kan lagi misal mele merari ini. Langsung wah namanya nih misalkan ini kita beli kan dengan Nina seorang gadis lah. Aku karena merebas kasarno dengan Nina ini di gadis wah ke jarina wah itu merari bau kita bertalang ini karena dia tentu gadis dengan Nina ini soalnya kan biasa kan di nerani semua aku diri ini dengan Nina kan misalnya gadis ke kamu au endi mungkin jawab kan ya maksudnya kan bau kita bertalang ini di pernikahan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, akan perlu periksa jemaah. Kak masih garang, masih anak kau. Oke, karing saya ini dah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah yang saya tanyakan ini kalau nggak salah hadis tentang kadal faqru ayyakuna kufran, tentang orang-orang kafir orang-orang fakir itu hampir kafir karena kemiskinan Ustaz. Nah, mungkin hanya itu Ustaz. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana ada orang sedekah kok disebut-sebut ya? Itu bagaimana hukumnya? Gini. Itu kata para ulama tuh. Kalau ingin amal ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, maka rumusnya dua, lakukan dan lupakan. Rumusnya sekali lagi, amal ibadah kita kalau pengen dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rumusnya dua, lakukan dan lupakan. Nah ini misalnya kan ngaji tadi jemaah lain kalau kami sondang ada doa itu nundang nongkak lupa ini
semakin belik pahala teh. Nah, emang nggak boleh ya disebut di masjid? Boleh, boleh. Tetapi disebut di masjid itu sebagai pertanda bahwa amal kita sampai ke masjid, ke pengurus masjid. Ini sebagai pembeda, no. Alhamdulillah sampai amal teh. Nu sebut teh baru. Nah, iya, tetapi beda. Kalau misalnya ngenek apa? Awas selui bisumbang. Bener sebut teh kuah pengurus. Namun nganu jadi kan dijewa ini. Artinya lain waniatin. Nah, tetapi sekali lagi, memang ikhlas itu kalau dalam kitab Sulamut Taufiq itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu, yaudah niatnya untuk karena Allah. Tingkatan yang kedua, ada orang berniat sedekah untuk apa? Mungkin supaya sehat. Niatnya sedekah mungkin untuk apa? Ada hajatnya. Silakan, boleh. Itu ikhlas juga. Tapi ikhlasnya bab nomor 2. Nah, jadi ikhlas itu punya tingkatan. Nah, punya tingkatan. Tetapi ingat, memang syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala itu kalau kita ikhlas. Tetapi kalau beramal, jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Paham ini kira-kira? Paham. Nah, jadi sekali lagi, memang syarat diterima amal ibadah oleh Allah Ta'ala itu harus ikhlas. Tetapi kalau dalam beramal, jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Kenapa? Ikhlas itu datang kalau kita gemar beramal. Jadi ikhlas itu datang diri aja mah, amun teman beramal. Sama syarat sah sholat itu dia tadi khusyuk. Khusyuk baru diterima oleh Allah. Salah saya bilang syarat diterima gitu. Syurutul qabul. Syarat diterima amal sholat kita oleh Allah Ta'ala apa? Khusyuk. Lagu ndak tapi ya alasan. Jangan nunggu khusyuk dulu baru sholat. Enggak. Di luar mati datang. Nih bayang di kurang khusyuk ini. Udah bayang udah khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu anugerah dari Allah bagi orang-orang yang gemar sholat. Nah ini kan balik. Khusyuk. Jadi begini, khusyuk itu tergantung model-modelnya kita. Jadi mau khusyuk. Jadi mau model-model kita jadi khusyuk. Tuh mau model-model kita jana. Yang penting na cukup rukun syarat khusyuk wah ino. Ya cukup salamna, fatihahna bagus. Ino bagi-bagi kita khusyuk wah ino. Ya. Tapi kalau bagi Nabi dan Rasul, khusyuknya itu bagaimana? Khusyuknya para Nabi dan Rasul sedetik enggak ingat Allah Ta'ala batal sembahyang bagi beliau-beliau. Berita bau pita burung kita bayangan perak juluan mati rata. Ya kan? Jadi begitu. Jadi khusyuk ikhlas itu punya tingkatan kata para ulama. Nah, tingkatannya kurang lebih seperti yang tadi lah. Maka orang beramal di masjid disebut itu bukan berarti enggak ikhlas, enggak. Tetapi tergantung dari niat orang yang menyumbang. Kalau niatnya seperti yang tadi diumumin oleh petugas masjid sebagai pemberitahuan bahwa amalnya sampai, enggak apa-apa. Tetapi kalau niatnya seperti yang tadi, ngumi ya boleh disebut tarawih masjid, ini aja bermasalah. Kemudian yang pertama, yang kedua, bagaimana akhlak kita sama guru ketika kita berselewanan lah. Guru kita dari utara, kita dari selatan. Bagaimana akhlak kita? Kalau kita lihat-lihat ya, itu di antara akhlak kita ya. Satu di antaranya ya nunduk kita kan. Nunduk mengarah guru entah. Jadi nunduk itu dia terani leka, dia terani kencang-kencang kemudian arah guru entah. Nah. Kan biasa lamun teh menghargai dulu ikan lu tidak meninggi jadi padang teman. Iya. Ingat ada orang bilangnya kok ngapain nunduk-nundukkan sama-sama manusia. Oke. Kalau begitu ente sama orang tua ente kan sama-sama manusia. Lagu ente berhak le dengan toa teh dengan toa teh enggak bisa. Dia bau. Nah, makanya bagi orang-orang yang begitu itu ya silakan. Mungkin bagi mereka nunduk kepada sesama manusia itu merupakan syirik, mungkin parahnya sujud. Tapi ingat, seandainya sujud
setiap yang menunduk itu dikatakan sujud kepada manusia. Seandainya ini dihitung syirik, maka nggak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan iblis, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Seandainya merunduk kepada manusia itu dihitung syirik, dan mungkin Allah Ta'ala usjudu li Adam apa sajadu, ke malaikat sujud tiba Nabi Adam. Seandainya Adamnya manusia penting, manusia, malaikatnya manusia enggak. Tetapi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan untuk menyembah Nabi Adam, enggak, tetapi ta'ziman wa takriman, itu untuk penghormatan, bukan untuk sujud kepada Nabi Adam syirik, enggak. Mau nangan aja, nah kalau Ta'ala merintah Nabi apa para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam berarti syirik, no malaikat no. Maka kita nunduknya kita itu bukan berarti kita apa ndek nyembah guru, enggak, tapi itu untuk penghormatan. Gampang-gampangnya ida sembayang di Bali, sholat di rumah, sida nunduk kan, nunduk dale dekat tembok, kira-kira ida nyembah tembok atau nyembah Allah? Lalu jadi jurus tembok pada nunduk. Nanti nangenu kan kita tetap nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun itu tempatnya kita, iya bangga tempatnya sujud bino, lagu nek berarti menyembah temboknya. Begitu juga orang sujud orang hormat kepada gurunya, merunduk begitu, itu bukan berarti menyembah gurunya, enggak, tetapi itu akhlaknya kepada gurunya. Makanya ini teman-teman sekalian, guru yang hebat itu enggak gila untuk dihormati, enggak. Murid si keren ini endah tetap najaga akhlaknya le guruna. Ada maksudku? Ndek na guru si keren minta hormatin untuk ndek. Nah, tetapi ingat sebagai seorang murid endah harus kita jaga akhlak kepada. Nah, nganu ya. Nah, dah kayak nganu kurang lebih kan. Nah, jadi itu kurang lebih, sehingga ya beda-beda lah akhlak kita kan. Jadi makanya nanti ke depan kita baca akhlak kita kepada itu kepada ini, kita rincikan lah insya Allah. Dan bagaimana para sahabat dulu bersama baginda Rasul. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya seorang ya misalnya harak dengan lagi merari, sini aja jamak-jamak, oh lagu keluarga milih mahal misal. Bagaimana itu? Yang pertama perlu sudah ketahui bahwa nikah ini ndak ada ceritanya orang gagal nikah karena si ngenu-ngenu si tauku. Lihat aja nggak ada orang ceritanya gagal nikah karena sekedar kepeng ngenu-ngenu. Kita baju jauh aneh nikah pasti ada jalan temunya, pasti ada langan ketemu. Makanya kalau bisa yang ngurusin itu kan orang yang berpengalaman. Kita berjamaah nara cerita insya Allah. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua kita pahami dulu bahwa mas kawin itu antara kita sama calon istri kita. Apa jemili ya hadir. Dan tidak boleh, kalau bisa kita sebut nggak boleh sih. Ndena kula gen ada apa namanya intervensi dari orang lain. Kita kan cia wah karena kita yang kita kasih dia, bukan untuk orang tuanya. Ya apa namanya mas kawin untuk dia. Mas kawin nah tekan, ndena mas kawin dengan tawana ndena ngenu dalam nikah, ya kan? Nah makanya apa kira-kira omongan kita sama dia. Nah dan insya Allah kalau calon istri kita paham keadaan kita, ndena gimana? Kalaupun misalnya orang tuanya minta itu, gampang kok. Nanti rausin ada bagus. Mau bagus cara rausinnya, insya Allah gampang. Kan tidak sedikit orang yang misalnya pengendengnya selain akhir-akhirnya 5 juta. Enggak sedikit. Kenapa? Ya enggak, karena memang itu bisa dinikah. Dan denara ceritanya lah malah seburu no. Nah, udah luwih lah kan dedet si ngono-ngono ada modelan. Nah, tenang kayak gitu. Nah, jadi itulah kurang lebih. Nah, tuh berikutnya kenapa
Misalnya bagaimana ketika nikah itu ternyata kita temukan ada aib dalam salah satu di antara pasangan ini. Ya, setelah ijab kabul, ternyata ada aib. Ada aib yang mungkin itu tidak bisa diterima sama salah satu belah pihak. Nah, ya mungkin yang laki-laki tidak tahu atau mungkin perempuan. Intinya ada kekurangan lah. Yang pertama kita pahami dulu bahwa nikah itu bukan sekedar mencari kelebihan. Pertama. Makanya nikah itu saling lengkapin. Apa kurang seninata lengkapin. Apa kurangan seninata itu lengkapin. Itu yang pertama. Makanya kalau dalam bahasa Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau dalam bahasa Quran suami istri diibaratkan kayak selimut. Selimut itu apa? Saling menutupi. Cara menutupi no mun selimut itu kan selapu tutup ta. Bekelumbung buai. Bekelumbung artinya apa? Ia nutup ita rapat-rapat, ita nutup pesenina rapat-rapat. Ditutup. Saling lengkapi. Amun na mesa-mesa naenda mau tutup, ndek nasibut ino, kere yang ngaran ino. Atau handuk mungkin ino, ndek sibut. Nah, jadi itu bahasa Al-Quran sangat luar biasa. Nah, jadi ngono kurang lebih selimut tetangga kan. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kalaupun misalnya ada aib yang tidak bisa dimaafkan, maka boleh fasah nikahnya atau talak ke binding. Nah bala ide IP beda jerang ke da kumbe alur munde da terima kena. Sila nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak jadi masalah. Nah, jadi ngono kurang lebih ya. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan misalnya itu menemukan ada aib ataupun yang ada yang tidak cocok daripada apa yang diinginkan lah gitu. Jadi ngono kurang lebih insyaallah. Silakan dilanjutin, silakan. Diterima baik enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa dilanjutin. Ya, itu luar biasa. Bahkan luar biasa satu misalnya aman bonus mau dapat. Nah, jadi dapat insyaallah. Nah, maka oleh karena itu kita sama-sama lah. Jadi kalau akhlak kita udah baik itu insya Allah kejadian sindik diinginkan itu jauh insya Allah. Jauh kita tuh. Kalau bagus-bagus angkun jauh isi ngono. Kalau udah itu jauh aman Sunda santai insya Allah. Penyakit yang mungkin penyakit masyarakat yang mungkin si macam-macam lah itu bakalan jauh. Mun akhlak tuh bagus. Maka akhlak kepada siapa? Ya macam nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ayat 1 kadal faqr. Jadi ada salah satu yang disebutkan membahas jamaah teno kadang luwe dengan si miskin ini. Kadang giranga mendekati kekufuran. Giranga binaan dengan jadi kafir malah. Ini contohnya bagaimana? Ini maksudnya orang miskin, si kemiskinan itu dia tahu sabar dalam kemiskinan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis itu, dengan miskin itu, dia juga punya keistimewaan. Satu istimewanya orang miskin itu siapa diantaranya? Satu diantaranya orang miskin itu keistimewaannya itu menemani dakwahnya baginda Rasul. Makanya baginda Rasul sering bilangnya jangan tinggalkan orang-orang miskin. Kenapa? Orang-orang miskin ini yang dulu pertama kali nerima dakwahku, kata baginda Rasul. Makanya ada doa baginda Rasul apa katanya? Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni miskinan. Kalau dakir ya Allah, kata baginda Rasul, hidupang aku dalam keadaan miskin. Tapi miskin di sini dalam artian miskin yang sabar. Tahu ya jauh kemiskinan kan dengan baik. Nah, makanya kita sebut tadi Allah Ta'ala demen sama sesuatu yang tiga. Satunya demen sama orang kaya yang gemar sedekah, lebih demen lagi sama orang yang miskin gemar sedekah. Allah enggak demen sama orang kaya yang sombong, enggak demen lagi sama siapa? Orang miskin yang nak bepe sombong ang dayla. Gulu Allah Ta'ala ini miskin cengi sombong balik darah jamal.
Nah, hidup balik. Nah, amun sugi kan arana semua sekali. Memang Allah Taala nggak demen, tapi yang nggak didemen lagi itu. Nah, makanya miskin yang sombong begini, yang biasanya ngebikin kemiskinannya itu ngebikin dia jadi kafir. Apa maksudnya? Hadiah Indomie. Aku turut aku dengan luar Islam. Nah, miskinnya itu sadaya Indomie ampun sugul dengan agama Islam ini karena kurang lebih. Tetapi insya Allah kalau kita imannya udah kuat, akhlaknya udah bagus, walau bagaimanapun kerjaan insya Allah jauh lah. Makanya memang menjadi miskin itu ya berat enak, karena susah sabar jadi miskin. Maka bagaimana cara kita? Ya udah kita berusaha baik-baik. Nah, tadi yang ada yang angka, jangan sampai jadi miskin yang sombong yang tadi itu, yang nggak didemenin sama Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan disantar sini tidak menang lah bahasanya. Nah, jadi itu memang ada keistimewaan bagi orang miskin, tetapi hati-hati juga. Kenapa? Di nasekedi dengan sindik nasabar dalam fitnah kemiskinan. Ataupun tidak sedikit orang tidak luwe dengan endahkah nek sabar ketika diuji dengan kemiskinan. Nah, yang nggak sabar ini atau yang sombong dengan kemiskinannya ini yang biasanya mendekatinya kepada kekufuran. Hadi iya kayak yang mana yang kedua lagu sugul dengan Islam. Nah, itu maksudnya kurang lebih. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Insyaallah kita lanjutin pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sila pada salawat. Inna Allah